Ada key concept. Pakai bahasa Inggris ya, biar kamu latihan. Ya, yo tak wacake aja kuwatir. Key konsepnya yang pertama tentang Tuhan. Intinya sebenarnya cuma tentang Tuhan ini, yang dia menyebutnya the one, yang satu. Semua yang selain the one itu sumbernya ya the one ini, yang satu ini. Kalau dalam bahasa kita itu sangat tauhid. Jadi gagasannya si Plotinus ini. Jadi Tuhan inilah, the one inilah sumber segala sesuatu. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan. Kalian pasti sudah paham dan sudah ngerti. Meskipun apakah keyakinan bahwa Tuhan ini sumber segala sesuatu itu operatif apa enggak, itu mungkin urusan lain. Ya, operatifnya keyakinan yang tauhid ini berarti manusia harusnya yang pertama tidak mudah putus asa, tidak gampang galau, tidak kagetan. Kaget itu kan kalian menganggap ada sesuatu terjadi luar biasa, tidak masuk akal, tidak sesuai penangkapanmu, terus kalian bilang wow, kan gitu. Tapi kalau kalian ngerti, loh sumbernya segala sesuatu itu Allah, ya harusnya tidak kaget. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kan gitu. Yang sekiranya sangat nggak masuk akal bisa saja terjadi. Sopo ngerti besok Donald Trump tiba-tiba membaca syahadat, terus naik haji, terus loh kan kamu juga nggak usah, wow ya biasa aja. Kalau Allah mau apa sih susahnya, kan gitu. Jadi kayak konsep yang pertama Tuhan. Ya kita sebenarnya banyak hal yang kita pahami, cuma itu tadi implikasi dan operasionalisasinya dalam hidup kita sering tidak jalan. Makanya dalam tradisi mistik termasuk mistik Jawa ada istilah ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi harus masuk dalam kehidupan kita, nggak cuma dimengerti dan dihafalkan. Nah, Plotinus itu nanti menarik garis dari Tuhan yang satu, dari one God itu tadi ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kejahatan. Katanya Plotinus, evil is the lack of perfection. Kejahatan itu tidak ada. Karena semuanya dari Tuhan, semuanya baik. Kalau ada kejahatan, itu pasti penyimpangan atau penjauhan dari hakikatnya yang asli, dari yang sejati. Manusia itu kalau dia jadi manusia yang manusiawi pasti baik. Ayam itu dia jadi ayam yang kayak ayam, sesuai kodratnya ayam, ya baik. Apapun kalau jalan sesuai kodratnya, sumbernya yang awalnya dari Allah, pasti baik. Kejelekan itu penyimpangan dari yang sudah digariskan oleh Tuhan. Maka evil itu tidak ada, kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu lack of perfection. Ketika kodrat dikurangi sehingga tidak sempurna atau diselewengkan. Oke. Jadi kalau ada peristiwa kejahatan, misalnya manusia menyakiti yang lain, harusnya tidak begitu. Allah menggariskannya nggak begitu. Kok dibelokkan ke situ, lahirlah kejahatan. Jadi itu yang kedua, nanti di belakang dijelaskan detail. Terus karena semua sumbernya dari Allah, key konsep yang ketiga, human happiness, kebahagiaan manusia, eudaimonia comes from a mystical union with the one. Kebahagiaan itu datangnya kalau kita kembali ke asal. Itu fitrah. Orang itu harusnya secara fitrah dia merindukan bersatu dengan sumbernya yang sejati, yaitu Tuhan. Kalau tidak, pasti ada tadi pergeseran-pergeseran, penyelewengan-penyelewengan, ketidaksempurnaan. Harusnya kita itu otomatis loh, ingin ketemu Allah, merindukan Allah, ingin bersatu dengan Allah. Kenapa tidak otomatis? Ya karena mungkin banyak yang
menutupi, banyak yang bikin kita terhalang, banyak yang bikin kita melenceng. Padahal kembali ke asal itu selalu kita rindukan, selalu indah. Kayak kalian pulang kampung itu loh. Jogja macam-macam menyenangkannya, tapi kan kalian selalu rindu pulang kampung. Meskipun di rumahmu mungkin internetnya lelet, ya kan? Mau lihat apa-apa susah, nggak ada kayak di kota jalan-jalan di mall. Tapi kan ada kerinduan tersendiri untuk pulang kampung. Karena itu fitrah, kembali ke asal. Kayak masa lalumu, kalian kan sering juga merindukan masa lalu yang dulu. Wah, zaman saya SD itu Pak, sekolahnya banjir loh. Sekolah banjir itu kamu rindukan, padahal waktu banjir kamu ngalami sendiri, sumpek. Kamu membayangkan bahwa nggak ada banjir, sekolah itu bahwa yang kayak di kota-kota kan kamu gitu. Tapi itu pun kamu rindukan. Karena memang ada fitrah orang itu ingin kembali ke asal. Nah, asalnya segala asal ya tentu saja Allah. Kok kita ndak rindu? Jujur aja Pak ya, saya ndak bisa rindu sama Allah itu. Kalau disuruh sholat aja beratnya setengah mati saya. Masih 5 utuh itu alhamdulillah Pak. Kadang-kadang juga bolong-bolong dikit. Nah itu berarti ada yang geser. Ada yang tidak pada tracknya. Harus mengaca diri lagi. Nanti itu antara lain yang disarankan oleh Plotinus. Jadi yang jelas kerinduan itu harus kamu gali, kamu masuk ke dalam sampai ke intinya dirimu. Nanti akan ketemu di sana kerinduan untuk kembali. Di situ ada kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang temporer. Dan selanjutnya ada konsep salvation. Salvation comes with the final union of the self with the one. Untuk sampai ke sana, memang nanti ada pengorbanan-pengorbanan. Untuk mencapai kesenangan yang sejati, yang lebih asasi, ada kesenangan-kesenangan kecil yang harus dikorbankan. Untuk kalian bisa hilang rasa pusingmu kan harus minum obat. Itu kan menghilangkan kesenanganmu sementara. Untuk besok hidupmu, masa depanmu terjamin, kamu harus rela mengorbankan durasimu nonton TV, durasimu internetan, durasimu ngobrol, gitaran. Memang tidak enak. Tapi nikmat jangka panjangnya akan kalian rasakan kemudian. Nah, itu salvation. Harus berani begitu. Kalau tidak berani begitu, tidak ketemu kenikmatan yang lebih panjang. Kalau tidak ada puasanya, tidak ada buka puasanya, tidak ada Idul Fitrinya, maka harus ada salvation. Jangan takut untuk mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lain yang durasinya lebih panjang. Kebahagiaannya, kenikmatannya. Nah, itu konsep-konsep dasar Neoplatonisme.